Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan dan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam kesempatan ini, marilah kita merenungkan betapa besar hak orang tua atas kita dan betapa buruknya akibat menjadi anak yang durhaka kepada mereka. Islam menempatkan bakti kepada orang tua sebagai salah satu amalan yang sangat mulia. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyandingkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Namun, di zaman sekarang, banyak anak yang justru melupakan kewajibannya dan bersikap durhaka kepada orang tua mereka. Durhaka kepada orang tua bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata kasar atau menyakiti mereka secara fisik. Mengabaikan mereka, tidak memperhatikan kebutuhan mereka, atau tidak menghormati mereka juga termasuk dalam bentuk kedurhakaan. Betapa banyak anak yang lebih mementingkan urusan dunia, tetapi lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua yang telah membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Salah satu bentuk kedurhakaan yang sering terjadi adalah ketika seorang anak merasa lebih pintar dan lebih tahu daripada orang tuanya. Mereka meremehkan nasihat dan pengalaman orang tua, padahal orang tua telah menjalani kehidupan lebih lama dan memiliki kebijaksanaan yang tidak bisa diukur hanya dengan ilmu pengetahuan modern. Sikap seperti ini tidak hanya menyakitkan bagi orang tua, tetapi juga dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang betapa besarnya dosa anak yang durhaka kepada orang tua. Dalam sebuah hadis, beliau menyebutkan bahwa di antara dosa-dosa besar yang akan mendapat balasan langsung di dunia adalah kedurhakaan kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menunda hukuman bagi mereka yang tidak berbakti kepada orang tua. Sejarah Islam mencatat banyak kisah yang menggambarkan akibat buruk dari anak yang durhaka. Salah satunya adalah kisah Alqamah, seorang sahabat Nabi yang sangat rajin beribadah, tetapi saat menjelang wafatnya mengalami kesulitan mengucapkan kalimat tauhid. Ternyata, hal ini terjadi karena ibunya merasa sakit hati terhadapnya. Setelah ibunya memaafkan, barulah ia dapat mengucapkan syahadat dan meninggal dengan husnul khatimah. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa ibadah yang kita lakukan tidak akan sempurna jika kita masih menyakiti hati orang tua. Kita mungkin bisa berbuat baik kepada orang lain, tetapi jika kita lalai terhadap hak orang tua, maka keberkahan hidup akan hilang. Banyak orang yang merasa hidupnya penuh kesulitan, rezekinya seret, dan hatinya gelisah, padahal salah satu penyebabnya bisa jadi adalah sikap buruknya terhadap orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah,
dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bahkan mengucapkan kata, saja kepada orang tua sudah termasuk dosa. Apalagi jika kita membentak, menghardik, atau bahkan sampai menyakiti mereka. Jika kita masih memiliki orang tua yang hidup, maka bersyukurlah, karena masih ada kesempatan untuk berbakti dan meminta doa dari mereka. Bagi mereka yang telah kehilangan orang tua, berbakti tetap bisa dilakukan dengan cara mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka, dan menjaga hubungan baik dengan kerabat serta teman-teman mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa bakti kepada orang tua tidak berhenti setelah mereka wafat, tetapi dapat dilanjutkan dengan amal-amal baik yang diniatkan untuk mereka. Sebagai anak, kita harus menyadari bahwa segala pengorbanan orang tua tidak dapat kita balas dengan apapun. Dari kita kecil hingga dewasa, mereka telah mencurahkan segala yang mereka miliki demi kebahagiaan kita. Namun, banyak anak yang justru melupakan pengorbanan itu setelah mereka sukses dan memiliki kehidupan sendiri. Kesibukan dunia seringkali membuat anak lupa akan kewajibannya terhadap orang tua. Mereka lebih mementingkan pekerjaan, teman, atau bahkan pasangan hidup mereka daripada orang tua yang telah merawat mereka sejak kecil. Jika kita tidak segera menyadari kesalahan ini, maka penyesalan akan datang saat orang tua telah tiada. Salah satu cara agar kita terhindar dari kedurhakaan adalah dengan selalu mengingat jasa-jasa orang tua. Merenungkan bagaimana mereka merawat kita sejak bayi, bagaimana mereka mengorbankan waktu dan tenaga demi kebahagiaan kita, akan membuat hati kita lebih lembut dan penuh kasih terhadap mereka. Selain itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi kunci agar kita selalu berbakti kepada orang tua. Ketika seseorang memiliki keimanan yang kuat, maka ia akan menyadari bahwa berbakti kepada orang tua adalah bagian dari ibadah yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Banyak orang yang baru menyesali perbuatannya setelah orang tua mereka tiada. Mereka baru menyadari bahwa doa dan restu orang tua adalah salah satu kunci keberhasilan dalam hidup. Namun, saat itu sudah terlambat, dan yang tersisa hanyalah rasa penyesalan yang mendalam. Kita harus mengambil pelajaran dari kisah-kisah nyata tentang anak yang durhaka dan akibat buruk yang mereka terima. Sebaliknya, kita juga bisa belajar dari kisah-kisah anak yang berbakti dan melihat bagaimana hidup mereka dipenuhi dengan keberkahan. Jika ada di antara kita yang merasa pernah menyakiti hati orang tua, maka segeralah meminta maaf kepada mereka. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa memperbaiki hubungan dengan mereka. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita bisa bersama mereka di dunia ini. Berbakti kepada orang tua tidak hanya berarti memberikan materi, tetapi juga meluangkan waktu untuk mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memperlakukan mereka dengan penuh hormat serta kasih sayang. Doa orang tua memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak kisah menunjukkan bagaimana doa orang tua mampu mengangkat derajat seorang anak dan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, doa buruk dari orang tua dapat menjadi bumerang bagi anak yang durhaka. Oleh karena itu,
marilah kita bersama-sama memperbaiki sikap kita terhadap orang tua. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyesali perbuatannya ketika semuanya sudah terlambat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, memberikan kita kesempatan untuk membahagiakan mereka, serta menjauhkan kita dari perbuatan durhaka yang akan membawa keburukan bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Ia adalah anak satu-satunya dari pasangan Pak Rahman dan Bu Siti. Sejak kecil, Raffi selalu dimanja oleh orang tuanya. Segala keinginannya dituruti, tanpa pernah diajarkan bagaimana menghargai jerih payah orang tua. Semakin dewasa, sikap Raffi semakin buruk. Ia sering membentak ibunya, mengabaikan ayahnya, dan menganggap mereka sebagai beban dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di kota, Raffi mendapatkan pekerjaan yang bagus. Namun, keberhasilannya justru membuatnya semakin sombong. Ia malu mengakui orang tuanya yang hidup sederhana di desa. Ketika ayah dan ibunya datang berkunjung, ia merasa risih dan tidak ingin mereka terlihat oleh teman-temannya. "Jangan sering-sering ke sini, kalian membuatku malu," bentaknya kepada ibunya yang datang membawa makanan kesukaannya. Pak Rahman dan Bu Siti hanya bisa menahan sedih. Mereka tidak menyangka anak yang dulu mereka besarkan dengan penuh kasih kini berubah menjadi sosok yang kasar dan tidak tahu berterima kasih. Namun, meskipun sering disakiti, mereka tetap mendoakan Raffi agar hatinya terbuka dan kembali menyayangi mereka. Suatu malam, Raffi mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia terbangun di tempat yang asing, penuh dengan rawa-rawa dan lumpur yang menjijikkan. Ketika ia mencoba berdiri, ia terkejut mendapati tubuhnya berubah menjadi seekor kodok hijau berlendir. Ia berusaha berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara kodok yang parau. Ketakutan menyelimuti hatinya. Ia mencoba melompat ke daratan, tetapi setiap kali ia mendekat, tanah berubah menjadi lumpur dan menyeretnya kembali ke dalam rawa. Di kejauhan, ia melihat bayangan dua sosok yang dikenalnya, ayah dan ibunya. Mereka memandangnya dengan tatapan sedih, tetapi tidak berkata apa-apa. Raffi berusaha meminta tolong, tetapi mereka hanya diam. Ia mulai menangis, tetapi air mata yang keluar hanyalah tetesan lumpur hitam. "Tolong, Ibu, tolong, Ayah," serunya dengan suara kodok yang parau. Namun, semakin ia berusaha mendekati mereka, semakin jauh mereka pergi. Di tengah kepanikan, tiba-tiba muncul suara menggema dari atas. Inilah balasan bagi anak yang durhaka. Hidup dalam kehinaan, ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Suara itu bergema di seluruh rawa, membuat Raffi semakin gemetar ketakutan. Tiba-tiba, ia melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan air. Wajahnya yang tampan kini berubah menjadi wajah seekor kodok tua yang buruk rupa. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa, melainkan peringatan atas perbuatannya selama ini. Raffi tersentak bangun dari tidurnya dengan napas memburu. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia menyentuh wajahnya,
memastikan bahwa ia masih manusia. Namun, bayangan mimpi itu begitu nyata hingga membuatnya menangis ketakutan. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, ia langsung pulang ke desa menemui orang tuanya. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang duduk di teras, wajahnya tampak lelah dan sedih. Tanpa ragu, Raffi langsung berlutut dan menangis di hadapannya. "Ibu, Ayah, maafkan aku. Aku telah durhaka, aku telah menyakiti kalian." Pak Rahman dan Bu Siti terkejut melihat perubahan drastis pada anak mereka. Dengan penuh kasih sayang, ibunya mengusap kepala Raffi. "Nak, kami selalu memaafkanmu. Yang kami inginkan hanyalah melihatmu menjadi anak yang baik." Sejak hari itu, Raffi berubah menjadi anak yang berbakti. Ia sering pulang ke desa, merawat orang tuanya, dan memastikan mereka hidup bahagia di masa tua mereka. Mimpi buruk yang dialaminya menjadi pengingat seumur hidup bahwa kedurhakaan kepada orang tua bisa membawa kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah Raffi adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menyepelekan orang tua, sebab doa dan restu mereka adalah kunci keberkahan hidup. Semoga kita semua terhindar dari sifat durhaka dan senantiasa menjadi anak yang berbakti.